Iya. Salam. Iya, saya percaya semua kita tetap semangat. Katakan amin. Ya, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini di periode 1. Ya, terima kasih. Ada satu kesaksian hampir 8 tahun yang lalu. Saya dapatkan setiap yang meninggal, tanggal berapa ini? Setiap yang meninggal jemaat GBI Bumi Bekasi Baru itu, ambulannya, tanah kuburannya, terus satu lagi apa Pak? Petinya, semua gratis. Ya, semua gratis. Nah, kita daftarkan ke Pak Ketua kita nih, Pak Sombi, 500 jiwa lebih. Ya. Nah, gara-gara daftarkan itu, nama saya Jembatan 9 itu, Bojong Menteng, Rawalumbu, ya di daerah sekitar itu. Gereja di sana aja, Jembatan 9. Kalau kau mati gratis. Ini harus dirubah ini. Jadi terkenal di sana, ya kalau mati gratis di sana aja gerejanya. Sampai hari ini. Melalui itu ada penambahan jiwa, tapi setelah mereka masuk ke dalam, kita beritahu kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Ini salah satu penginjilan. Karena banyak di sana, kita 96% dari Sumatera. Yang masih mabuk, ya macam-macam. Ya itu yang kita layani di sana. Jadi yang udah 60 ke atas, ya itu maka si tua HKBP di Jembatan 5 sana. Ginting, kau bukan sekolah teologi ya. Ya jangan kau angkat-angkat sendiri, kau jadi pendeta. Coba bayangkan. Apapun kata mereka, tapi penambahan jiwa terus terjadi. Katakan amin. Ya, nah terima kasih Pak Som. Ini udah mereka daftar lagi. Selama pandemi ini 2 tahun. Ya, harus kita daftar lagi, tambah hampir 100 jiwa ini. Saya tanya tadi, penambahannya berapa setiap bulan setornya? Ya. Jadi bukan kurang jemaatnya, tambah jemaatnya. Katakan amin. Nah ini saatnya gereja Bethel Indonesia penuaian. Iya, saya sampaikan ini yang kami alami di Bumi Bekasi Baru. Ada penuaian jiwa-jiwa, sekalipun mungkin itu ada perpindahan dari tempat yang lain ke situ. Itu maka tiap pagi kita jam 5 sampai jam 6, terus 2 fajar kita lakukan. 2 fajar, onsite, online, terus siaran langsung di Facebook. Tiap pagi, nggak berhenti. Kita terus lakukan. Karena kami dapatkan bahwa selama pandemi ini penuaian jiwa itu terus terjadi. Katakan amin. Ya. Dan misi kami terus lakukan. Misi kami terus lakukan. Ini bulan 4 ke Sumba Timur. Nanti bulan 11 ke Nias. Ya. Bulan 3 ini ke BNN. Dari mana uangnya? Saya juga bingung. Tapi tidak pernah terlambat, Tuhan tolong. Katakan amin. Ini kesaksian yang kami alami. Jadi pengkhotbah 3 katakan firman Tuhannya, segala sesuatu ada waktunya. Ini waktunya kita untuk penuaian terjadi di Kota Bekasi dengan kurang lebih 3 juta jiwa. Ya, kabupaten 3 juta jiwa kurang lebih. Tapi yang percaya KTP-nya tidak lebih dari 500 jiwa. Bayangkan. Ya, pemilihan wali kota Pak yang sekarang di KPK tidak sampai 500 jiwa. Begitu juga di kabupaten. Tugas siapa? Saudara dan saya yang percaya kepada dia. Katakan amin. Jadi gereja kisaran 18 ayat 11 itu, gereja tidak boleh diam, ya terus memberitakan Injil. Aku sertai. Saya cuma pegang itu. Terus ada pergerakan gereja itu. Gereja tidak boleh diam, terus bergerak. Sekalipun pandemi yang sekarang ini kita alami di wilayah kita masing-masing. Yang omset di 2 fajar kami itu kurang lebih 11-12 orang tiap pagi. Ya, online baru pengerja, baru siaran langsung di Facebook. Saya melihat hari-hari ini dari Medan, ya Pak Ginting doakan,
saya sedang di rumah sakit karena teman Facebook saya banyak, ya. Ada lagi juga seperti itu lagi. Ada yang istrinya sampaikan, Pak Gembala, ini suami saya belum bertobat, minuman keras, judi dia lakukan. Ya, padahal dia ada di tanah Karusan atau Banjar. Iya. Satu anaknya mahasiswa di Bengkudai, STT GGP, ya gerakan Pentakosta Pembaruan. Nah, kebetulan mahasiswa ini waktu kita HMC di sana tahun yang lalu, ya, bapaknya masuk penjara karena narkoba, ternyata. Jadi dia mau pulang ke tanah Karo, baru semester 1. Bayangkan, pas ikut HMC dia maju ke depan, dia cerita apa adanya. Tim katakan, Pak Gembala, kita sekolahkan itu. Saat itu juga, sampai sekarang itu terus biayanya. Ya, gereja terus menjadi berkat. Katakan amin. Ya segala sesuatu, pengkhotbah juga katakan ada waktunya. Berarti ada batasnya kita dalam dunia ini. Sementara saya sekarang 59, berarti kalau 70, ya tinggal 11 tahun lagi. Kalau 80, ya berarti 20 sekian tahun lagi. Ada batasnya. Waktu yang sisa, waktu yang ada ini, kita harus dipergunakan dengan luar biasa. Saya sampaikan ini, terus ada pergerakan. Saya nggak mau diam. Saya bilang ke 16 diakones, 80 pengerja di tempat kami itu, jangan lama-lama di sini. Dari mimbar saya usir mereka. Dari mimbar. Keluar dari gereja ini, jangan lama-lama di sini. Dari mimbar, setahun 3-4 kali saya sampaikan dari mimbar. Supaya keluar dari gereja, untuk apa? Untuk menjadi pemimpin, ya memberdayakan mereka, apalagi mereka yang suka diberkati. Punya rumah, punya mobil, usahanya diberkati. Berarti bisa kontrak untuk tempat ibadah. Dari mimbar saya sampaikan ke mereka. Supaya keluar dari gereja Bumi Bekasi Baru. Bukan keluar karena sakit hati. Bukan. Keluar untuk membuka ya pos PI yang baru. Salah satu penginjilan penambahan jiwa-jiwa itu melalui pembukaan gereja. Kita tangkap baik, segala sesuatu ada waktunya. Waktunya kita sekarang ini untuk kita bergerak dengan 200 gereja GBI yang ada di Bekasi dan Kabupaten. Kalau kita sama-sama dahsyat luar biasa. Amin. Apalagi ketua umum kita katakan, setiap bulan BPD itu 4 harus lahir pos PI. Wah, itu dahsyat luar biasa. Ya. Kalau kita sama-sama, kalau kita sama-sama yang bergandengan tangan, ya wow, ya cepat sekali. Ya, tiap bulan dua saja, ya luar biasa. Ya, saya percaya itu. Segala sesuatu ada waktunya. Yang saya tangkap hari ini bahwa penuaian jiwa-jiwa waktunya sekarang ini, pandemi ini. Penuaian jiwa. Dan kami alami di Bumi Bekasi Baru. Katakan amin. Waktu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Yohanes 3:16, dikatakan karena begitu besar kasihnya dunia. Ini luar biasa. Kasihnya atas dunia. Ya, kasih anaknya yang tunggal itu. Ya. Supaya bagi orang yang percaya tidak binasa, dikatakan. Berarti yang tidak percaya binasa. Ini poinnya singkat-singkat saja nih saya. Ya. Yang tidak percaya berarti binasa. Ya, tidak ada di dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya itu. Nah, tugas siapa? Saudara dan saya juga. Ya. Karena kita nanti Roma 14:12 dikatakan itu kita harus memberikan pertanggungjawaban sama dia. Ada tata pengadilan 2 Korintus 5:10 itu dikatakan. Kita harus pertanggungjawabkan semuanya selama kita hidup ini. Gak bisa kita lenggang kampung saja. Kalau kita percaya itu Alkitab, ada pengadilan. Mereka binasa. Keluarga saya banyak sekali sekarang musuh. Ya. Bulan yang lalu, bulan 1 kemarin kami ke Aceh Tenggara. 13 gereja yang kami layani. Ada 12 orang berangkat ke sana. Ya. Saya punya saudara dekat. Kenapa kau masuk? Itu zamannya dulu kata Pak Prabowo stay. Gotong royong macam-macam. Iya.
Kita masuk dalam pelayanan. Kita membuat pakaian nggak bisa. Ya buat HMC aja. Pemulihan hati Bapa, gambar diri kekudusan, ya pelepasan, ya, itu kita sampaikan kepada mereka. Jadi ini waktunya gereja yang ada di Bekasi, kita sama-sama bergerak bersama-sama. Saya percaya sekali, ya penuaian dia itu lebih cepat, ya terjadi. Ya, kita lihat Markus 2 itu. Ada 4 orang spesial di situ. Membawa orang yang lumpuh datang kepada Yesus. Coba itu. Nah kalau kita sama-sama ini luar biasa. Ya, luar biasa. Saya ketua 2 di BPD. Termasuk periode 1. Ya, sama periode 2 kalau nggak salah ya. Ya, di bawah saya sebagai wakil ketua. Kalau kita sama-sama lihat itu kantor BPD sekarang, saya bukan membanggakan Pak Ketua kita, bukan. Tapi lihat, karena kita sama-sama, hampir 2M. Ya, dana masuk dalam pandemi seperti ini, nggak mungkin kata manusia, nggak mungkin kata dunia. Tapi itu yang terjadi bagiku, tidak ada yang mustahil. Itu terjadi. Apalagi saya dengar kemarin Pak Siombing dikatakan, wah dan Velo 50 juta, wow dahsyat luar biasa. Amin. Iya. Bulan ini kita harus tahu besar ini. Kalau kurang 5 juta saya tambahin 5 juta. Ya. Kita harus nabung. Untuk apa kantor itu? Untuk menjadi saksi. Ya selama pandemi ini, dalam tempo 2 tahun ini ada dana 2 miliar di situ. Ya, Tuhan kirimkan melalui siapa? Gereja. Ya, gereja kita. Kabupaten, kota Bekasi ini. Itu dahsyat. Itu kebersamaan. Ya, kebersamaan. Ya kenapa saya singgung sedikit ini? Ya karena kita membutuhkan saat ini dana itu. Ya, saya sebagai wakil ketua 2. Sama-sama kita. Orang lumpuh itu digotong oleh 1 orang gemuk seperti saya. 9 kilo berat sekali. Untuk bawa kepada Yesus berat bawanya. Ya, lumpuh sakitnya. Digotong 2 orang ditambah dengan Pak Siombing. Gotong saya masih berat juga. Alkitab katakan ada 4 orang spesial ditambah dengan Tatan. Mereka berusaha bawa ke hadapan Yesus. Lumpuh itu Tuhan sembuhkan. Katakan amin. Ya, saya percaya yang 50 juta dalam berapa minggu ini udah kelar di Pak Umingnya. Ya, ada bapak-bapak luar biasa di sini. Ya, saya tambah 5 juta. Bukan sombong, bukan kita. Ya. Sekalipun ada janji iman yang pertama, janji iman waktu ke Pak Ketua Umum Rubin Hadi datang. Puji Tuhan aja bersama Tuhan. Nanti saya kasih 5 juta ini. Ya. Nanti seminggu lagi Tuhan kasih 10 kali lipatnya. Itu dahsyat Tuhan. Katakan amin. Ya, saya saksikan kemarin kami misi ke Aceh Tenggara itu tanggal 18, 19, 20, 21. Ongkos kami belum ada. 3 hari sebelum berangkat, ya saya bilang sama istri saya, mak cek tiketnya berapa? Ada pesawat lagi wah lain sekarang jet apa namanya itu, ya nggak sampai 700.000 ongkosnya, murah. 3 hari sebelum berangkat belum ada, tapi harga tiketnya masih sama. Tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu melalui apa? Saya ada tanam kembang Kamboja di samping gereja itu, kurang lebih 6.000 pot. Hari ketiga, 3 hari sebelum berangkat, orang beli kembang itu dengan 7,5 juta bayarnya. Kembang 7,5 juta. Secara manusia nggak mungkin dia beli beras daripada beli kembang saya. Iya, kembang adenium Kamboja. Saya berangkat waktu ke Afrika, saya singgah di Thailand, saya beli bibitnya, saya tanam. 4 tahun yang lalu. Sekarang ada kurang lebih 6.000 pot di samping gereja itu. Itu kegiatan saya, keringat terus saya. Dibuat sehat, saya nggak stroke. Sekalipun pergumulan luar biasa juga. Amin. Tapi waktu pekerjaan Tuhan, wah, tak pernah terlambat janji. Itu terjadi. Sampai hari ini terjadi. Ini kita dengan tim membangun 3 gereja di Sumpah pandemi ini 2022, 80 juta itu gereja. Dari mana dananya?
Saya tanya sama pimpin saya, Pak Darma. Padahal dari mana dananya? Sudah berdoa saja, Tuhan kirim itu. Enak aja dia ngomong. Karena dia alami. Karena dia alami. Seperti kami orang Lumbu, tahun ini harus ada 3 gereja lagi, 4 gereja. Pospay harus dibuka. Saya bilang sama dia kerjakan kemarin, tahun ini yang kemarin jadi calon apa yang sudah jadi pejabat PDP harus keluar. Pak Manur harus keluar, jangan sebelah mana. Buka Pospay. Kita dukung. Kita regensi. Buka. Ini waktunya kita menuai. Katakan amin. Ini waktunya kita menuai. Karena begitu besar kasih Allah, Allah mengasihi dunia ini saudara dan saya. Yang menuju kebinasaan siapa yang layani mereka? Yang minta tolong, yang lumpuh rohaninya, siapa yang tolong mereka? Saudara dan saya. Bukan orang lain. Efesus 2 ayat 10 katakan itu, kita diciptakan oleh Dia untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Dahsyat Tuhan itu. Dia sudah persiapkan sebelumnya. Dia ciptakan kita segambar serupa dengan Dia untuk melakukan pekerjaan baik. Kemarin salah satu gembala kul saya, Pak Bistok Manurun, pulang kopi, umur 50 tahun. Baru kemarin kita nggak bisa buka. Saya tanya sekretariat, bunga ini dari Pak Siomin dapat nggak kopi apa? Enggak Pak, kalau kopi nggak dapat apa-apa. Wah enak Pak Siomin. Bercanda Pak. Ini dibuka baru kemarin. Nah jadi kita hari-hari ini memang harus terus bergerak, nggak boleh diam. Saya berdoa supaya selama kepengurusan di Pak Ketua Pak Sahala dengan kita semua yang ada penambahan gereja dari 180 gereja yang ditinggalkan oleh pengurus yang lama, sekarang ada 201 gereja, ada pertambahan. Ya. Sampai 2023 penggantian berikutnya ada 50 gereja, itu kan dahsyat luar biasa. Amin. Iya. Dia datang Matius 24 ayat 14 itu setelah tiba kesudahannya Injil ini harus diberitakan, harus disampaikan. Saya belum maksimal melakukannya, bukan baru berapa persen. Tapi setiap saya kemana saya ajak teman-teman supaya ayo kita terus bergerak. Ya, waktu kita bergerak Tuhan tolong. Waktu kita bergerak Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Waktu kita bergerak apa pergumulan kita Tuhan buka. Itu kesaksian yang saya alami. Karena firman Tuhan katakan 2 Timotius 4. Ya, 2 Timotius 4 dikatakan ya kepada Timotius dari Rasul Paulus di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kata-kata menghakimi ini mungkin ada S3, saya juga S3, SD, SMP, SMA. Ya, mungkin lebih paham. Kata-kata menghakimi di sini, orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tiba baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah ya dengan segala kesabaran dan pengajaran. Baik tidak baik waktunya, ini firman Injil ini harus tetap terus diberitakan. Ya. Waktu saya kena COVID 10 hari di rumah sakit Siloam, saya tanya Tuhan, Bapak apa saya pulang? Hari kedua saya dimandiin di atas. Hari kedua saya dikatakan positif. Hari ketiga saya bersyukur. Bapak saya pulang. Saya tanya apa saya pulang. Kalau pulang beritahu. Gak dijawab. Hari ketiga. Hari keempat malam saya dijawab. Lukas 15 itu. Ayat 7 dan 10 itu. Satu orang yang berdosa itu bertobat, surga ada sukacita. Malaikat bersukacita. Wah saya belum kesimpulan. Saya belum pulang. Wah semangat saya. Tiap hari saya makan Burger King. Tiap hari. Telur setengah matang 4, Burger King. Tiap hari saya pesan itu. Ya. Dokter bilang, Pak nanti kolesterol belakangan. Yang penting saya makan. Imun saya naik.
Itu saya, jangan ikutin. Nah, tapi tiap hari saya makan Burger King. Saya pesan, siapa bilang, ya untuk siapa? Pak Ginting. Kan nggak boleh siapa-siapa ngantar. Titip siapa antar. Kasih suster, kasih ke saya. Tiap hari, puji Tuhan. 10 hari pulang. Gratis. Ya. Pas masuk, istri saya tanda tangan. Jadi kalau meninggal kalau apa langsung kuburan. Wah, kita berpisah nih. Waktu itu sedih juga iya. Istri saya tanda tangan. Tapi kalau meluang waktunya tidak akan pulang. Katakan amin. Ya. Ada 24 orang yang kena menjadi saksi itu di rumah sakit Bekasi itu. Terjadi satu kul waktu mereka 24 orang ada di rumah sakit Bekasi itu, rumah sakit Bekasi. Pak Gorga wakil gembala, sekretariat Nur Bunga, semua masuk. Ya. Tapi hari ketiga keempat mereka sudah bisa keliling doakan orang sakit. Satu kesaksian. Penginjilan. Saya melalui doa pajar pagi, setiap pagi jam 5, jam 6. Sekarang tiap hari orang telepon, Pak doakan. Ada dari dari Papua, ada dari Bengkudai, dari Nias ada, ya dari Aceh ada. Ini panggilan juga. Ya, ini panggilan juga doakan. Ya, tiap pagi, karena siaran langsung melalui Facebook itu, tayang ulang yang banyak yang nonton. Ya, puji Tuhan, Tuhan pakai penginjilan melalui Facebook. Amin. Ya baik tidak baik, ini firman Tuhan harus tetap diberitakan. Ya. Kantongnya kosong atau kantongnya penuh, ini firman Tuhan harus tetap semangat kita memberitakannya. Iya, jangan waktu kantong penuh semangatnya, ayo. Waktu kantongnya kosong, wah di rumah nanti inilah itulah inilah. Saya mau kantong kosong mau kantong penuh, tetap ayo jalan. Banyak Tuhan buat cara untuk melakukan pendidikan itu. Katakan amin. Ya. Ini harus kita siap. Waktu saya panggilan pertama, waktu saya bertobat 35 tahun yang lalu, main judi, ya, minuman keras, macam-macam saya kerjain. 2 tahun saya tukang copet di pasar Impres. Bayangkan, mungkin ada ibu-ibu sini yang saya copet, gak tahu. 2 tahun saya tukang copet. Iya. 81 saya masuk Jakarta, 84 saya tamat SMA. 83 saya udah pasar Impres, jual teh botol, jual tas, kalau apapun saya kerjain. Kondektur Metro Mini 07 Semper Senen, ya Kopaja 68 Blok M, ya Blok M Ciledug, saya lakukan. Yang penting nggak pulang ke Medan makan, kalau pulang ke Medan mati. Iya, karena zaman itu narkoba. Ya. Waktu nunggu penumpang di pasar Impres itu terminal itu mentuo naik ke atas. Iya. Kalau jatuhnya sama berarti saya menang. Kalau jatuhnya beda, gambarnya beda, berarti saya kalah. Yang dijudikan uang 07, bukan uang saya. Kalau habis bagaimana? Ya lari, itu aja. Uang tarikan yang dibuat judi. Malamnya minum. Terakhir pangkatnya tukang copet. Waktu panggilan Tuhan datang sama saya, bertobatlah Batu 3 itu. Kerajaan Allah sudah dekat. Ada penginjil datang dari Batu Malang, YPB Batu Malang, dia layani saya. Saya ikut KPR. Tuhan tangkap waktu itu. Amin. Ya. Setelah bertobat apa? Saya dipanggil lagi masuk dalam pelayanan. 20 tahun saya pegang balapan. 20 tahun saya pegang balapan. Saya terus maju. Saya nggak mau sampai hari ini. Katakan amin. Ya. Dan biarlah kita menjadi berkat. Dimanapun kita jadi berkat hari-hari ini. Bukan batu sandungan. Bukan batu sandungan, bukan terus percekcokan yang kita urus, enggak. Bukan terus bersetegang kita terus, enggak. Ada argumentis terus yang tidak perlu kita bahas. Lihat jiwa-jiwa. Ya, Yohanes 4 itu katakan ayat 35 itu. Pandang. Ladang katanya, menguning, matang, siap itu. Tugas siapa? Saudara dan saya. Saya sampai hari ini saya lakukan, saya sampaikan, saya mau bicara seperti ini. Saya terus sampaikan di 2 pagi itu, ya bertobat. Saya sampaikan sampai suara saya habis. Terus saya sampaikan. Dan saya melihat penuaian jiwa terus terjadi. Ya.
Ini ada kurang lebih lebarnya segini lagi nih. Setelah ruangan gereja itu 14 kali 30, sekarang masih ada 8 meter yang kami mau jebol. Dalam pandemi seperti ini loh. Tetap semangat untuk melaksanakan amanat agung itu. Katakan amin. Itu maka kas kami nggak pernah lebih 10 juta dikasih itu, habis terus, habiskan terus. Saya bilang, nunggu saya simpan, habiskan terus. Ya, perhatikan itu cuma kasih beras. Ya, kita perhatikan. Pengertian saya katakan kemarin meninggal Pak Bistok Manurung itu, kita tekan, ayo cuma tekan, pengertian tekan. Ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 1 juta. Ya, setiap meninggal terkumpul kemarin 8 jutaan. Kita serahkan kepada keluarga. Ya, jadi cuma itu nggak mau pergi dari Bumi Bekasi Barat. Ya, mati sudah gratis. Terus tempat ruang dukanya kita siapkan juga, gratis juga. Makannya juga gratis juga. Tek-tekan itu cuma bawa itu apa yang mereka bisa bawa. Unity sama-sama. Katakan amin. Ya, kalau ini terjadi ya, dan terus terjadi di harapan indah ini, wow, dahsyat luar biasa. Ya, dahsyat luar biasa. Penuaian jiwa terus terjadi. Katakan amin. Ya, ini kami lagi berdoa untuk salah satu misioner ke luar negeri, ke bangsa. Belum ada. Belum ada. Kita berdoa tiap pagi, kita doakan Tuhan jawab siapa mereka kirim gereja. Kalau belum sekolah, disekolahkan dulu. Sekolah misi, supaya nanti di sana tidak belajar. Iya. Dan saya lihat setiap orang yang misi pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati. Ya, ini firman Tuhan singkat saya sampaikan buat kita semua. Ya, semua ini kita lakukan di dalam pelayanan pengembalian kita. Ya, saya katakan tadi Pak Sopin yang 50 juta kita sama-sama. Ini orang-orang hebat yang datang hari ini. Ya. Dari saya 5 juta. Tuhan berkati. Silakan.